Tadi. Oke, nomor 4 yang mau kejadian tahun 65 66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi under 25. Yakin ini? Yakin? Cari, buka internetnya. Yang lain saya kasih tahu nih. KPPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Nah, kemudian pernyataan yang dikatakan oleh Panglima TNI Pak Andika Perkasa bahwa anak cucu keturunan PKI bisa mendaftar prajurit. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Sifat strategis dan sensitif. Oke. Itu selalu diawali dengan didiskusikan di tingkat angkatan masing-masing, baik darat, laut, udara. Oke. Selanjutnya hasil yang sudah matang dilaporkan kepada kepala staf masing-masing, setelah disetujui maka dilaporkan ke Mabes TNI. Di Mabes TNI belum selesai. Baik. Kepala Staf Umum TNI dengan staf dan perwakilan dari angkatan masing-masing melaksanakan diskusi sampai mencapai hal yang final. Setelah final dilaporkan kepada masing-masing kepala staf angkatan. Baik. Dan Panglima TNI itu sendiri. Selanjutnya Panglima TNI akan merapatkan dengan kepala staf angkatan baik darat, laut, udara, sehingga keputusan apa yang disampaikan. Ini prosedurnya. Nah, kemudian pernyataan yang dikatakan oleh Panglima TNI Pak Andika Perkasa bahwa anak cucu keturunan PKI bisa mendaftar prajurit. Di sini saya ingatkan bahwa TNI sangat humanis. Baik. Karena TNI adalah tentara rakyat, berasal dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat. Ya, sehingga TNI juga sebagai pemersatu dan penjaga ideologi negara. Nah, sejak selesai Orde Baru, ya, khususnya di era saya, Pak Muldoko, Pak Joko Santoso, Pak Agus, terusnya, tidak ada kata-kata anak PKI tidak boleh mendaftar sebagai prajurit TNI. Oke. Ya, hanya kan kita baca aja slogan-slogan. Mari bergabung dengan TNI atau TNI Angkatan Darat, Laut, Udara untuk menjadi prajurit TNI. Persyaratannya hanyalah satu, warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Kemudian masalah umur 17 lewat atau 22 tahun, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Syarat jasmani dan rohani, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Jadi persyaratan-persyaratan ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Andika itu adalah kelayakan yang biasa, yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Ya, TNI seperti itulah TNI. Gitu. Jadi tidak ada yang aneh. Gitu. Hanya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengeluarkan aturan baru yang membolehkan anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia PKI ikut seleksi TNI. Selain itu, Jenderal Andika juga menghapus beberapa tes sebagai syarat penerimaan prajurit TNI. Aturan baru ini disampaikan langsung Jenderal Andika dalam rapat penerimaan prajurit TNI. Anak keturunan PKI boleh daftar TNI. Ini pernyataan langsung Jenderal Andika Perkasa. Selain itu, Jenderal Andika meminta keturunan PKI diperbolehkan ikut seleksi calon prajurit TNI. Dia menegaskan harus ada dasar hukum kuat apabila ingin melarang keturunan PKI bergabung dengan TNI. Keturunan PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit. Ini apa dasarnya melarang dia? Jadi jangan mengada-ngada. Saya orang yang patuh terhadap perundang-undangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum, ucap Andika. Zaman saya tak ada larangan keturunan dari apa PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit. Tidak ada. Karena apa? Saya
menggunakan dasar hukum, oke? Hilang nomor 4, kata Andika. Dikutip dari Detik News. Adapun penghapusan poin nomor 4 itu berawal dari Andika yang bertanya soal dasar hukum dilarangnya anak keturunan anggota PKI untuk daftar menjadi anggota TNI. Momen ini terjadi saat pemaparan mekanisme penerimaan prajurit TNI dari tes mental ideologi. Poin 4, yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Tanya Jenderal Andika kepada Direktur Devbais TNI Kolonel A. Yulianto. Pelaku kejadian tahun 1965-1966, izin dasar hukumnya TAP MPRS nomor 25, jawab Kolonel Yulianto. Jenderal Andika lalu meminta Kolonel Yulianto menyebutkan isi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, 1. Komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65, jawab Kolonel Yulianto. Jenderal Andika kemudian menjelaskan soal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Dia menjelaskan ada 2 poin utama yang diatur dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang lain saya kasih tahu ini. TAP MPRS nomor 25 1966 1 menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow, organisasi sayap, segala macam katanya. Menyatakan mekanisme Leninisme, mekanisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal, ini tambahnya dia. Jenderal Andika meminta kepada jajaran segera mengeluarkan kebijakan baru ini. Dia mengatasnamakan anak buahnya untuk segera merevisi peraturan sesuai dengan hasil rapat. Jadi yang saya suruh perbaiki, tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit, tapi setelah diperbaiki itu yang berlaku, kata Andika.